Ya, pagi. Saya ingin menanyakan terkait update proyek yang pernah kita bicarakan di meeting. Project yang mana ya, Bu? Yang waktu meeting kita di hari Selasa itu. Oh, iya, project yang di ini ya, Bu, yang buat Cirebon ya. Ya ampun, nanti saya update lagi deh, Bu. Kira-kira ada estimasi waktunya nggak ya? Ini, Bu ya, jadi saya juga projectnya lebih banyak. Jadi nanti saya ini deh, Bu, bakalan update ke Ibu kok kalau nanti ada pembaruan. Kok gitu ya? Kan aku udah ngasih deadline. Iya, gimana? Project kita juga banyak soalnya, Bu. Saya minta komitmennya ya sesuai deadline yang pernah kita bicarakan waktu itu. Iya, oke. Nanti jadi saya akan update gitu ya, Bu ya. Tapi ya mohon ditunggu deh, Bu. Komunikasi tersebut tidak mencerminkan etika bisnis karena kurang sopan, tidak informatif, dan tidak memberikan kepastian kepada pelanggan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin menanyakan proyek kita yang di Cirebon. Prosesnya udah sampai mana ya? Oh baik Bu, untuk proses proyek yang di Cirebon kita cek data dulu ya Bu. Baik Ibu, setelah saya cek untuk proyek yang di Cirebon itu estimasinya udah 80%. Untuk estimasi waktunya itu kurang lebih 1 minggu lagi Bu. Karena kemarin ada kendala teknis di lapangan, agak sedikit mengulur waktu. Nanti informasinya akan kami kabarkan kembali. Kira-kira bisa dipercepat tidak ya untuk prosesnya? Untuk estimasinya akan kami cek lagi ya. Akan kami kabarkan pihak lapangan data prosesnya. Sesuai perjanjian yang di awal, kita kan sudah meeting. Iya Ibu. Apakah bisa memenuhi untuk deadline minggu ini? Untuk deadline minggu ini kami usahakan kepada pihak lapangan. Nanti saya informasikan kembali ke Ibu 1 kali 24 jam untuk prosesnya. Saya minta diinfokan step by step-nya. Siap Ibu, akan kami tambahkan kembali. Udah Oke. cukup Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Komunikasi tersebut menunjukkan sikap profesional, jelas, sopan, dan bertanggung jawab. Sudah lihat bentuk contoh komunikasi yang terjadi tadi. Di antara keduanya ada komunikasi yang pada akhirnya kurang baik. Yang pertama, jadinya menimbulkan kesalahpahaman ketika informasi disampaikan secara tidak jelas, tidak jujur, atau tidak lengkap. Penerima informasi atau pesan dapat salah memahami maksud yang disampaikan. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan harapan dan dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, menurunkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan pastinya mengharapkan informasi yang jelas, jujur, dan transparan. Jika perusahaan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan, pelanggan akan kehilangan kepercayaan dan beralih ke perusahaan lain. Dan yang ketiga, merusak hubungan kerja. Komunikasi yang kasar, tidak sopan, atau tidak menghargai pendapat orang lain dapat menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Hal ini mengurangi kerjasama tim dan menurunkan produktivitas karyawan. Yang keempat, berdampak pada citra atau image. Perusahaan yang memiliki komunikasi buruk akan dipandang negatif oleh pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat. Reputasi yang buruk dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar. Dan yang terakhir, kelima, kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan ini menjadi peluang bisnis yang sangat disayangkan karena perusahaan tersebut mengabaikan etika komunikasi yang beresiko kehilangan pelanggan karena tidak puas dengan hal tersebut. Selain itu, peluang kerja sama dan pengembangan bisnis juga dapat hilang akibat menurunnya kepercayaan pihak orang lain. Beberapa prinsip etika komunikasi bisnis meliputi yang pertama, kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang benar
akurat, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang kedua, kesopanan. Kesopanan yaitu menggunakan bahasa yang santun, menghormati orang lain, dan menjaga sikap profesional dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kejelasan informasi, yaitu menyampaikan pesan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan serta dampak dari komunikasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, menghargai lawan bicara, mendengarkan pendapat orang lain, menghormati perbedaan pandangan, dan tidak memotong pembicaraan. Dari video yang kita bahas, kesimpulannya adalah bahwa etika komunikasi bisnis merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan, menjaga hubungan profesional, dan mendukung keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, setiap individu perlu menerapkan komunikasi yang jujur, sopan, bertanggung jawab dalam setiap kegiatan bisnis. Etika komunikasi bisnis membantu menciptakan hubungan kerja yang sehat. Informasi yang jelas dapat mengurangi kesalahpahaman. Kejujuran dan tanggung jawab adalah kunci kepercayaan. Klien akan lebih nyaman jika dilayani dengan komunikasi yang baik.